Oke, sudah merekam. Siapa duluan, Bu Nusul? Siapa di? Bu Juwita atau Bu Titin? Boleh? Ya, Berarti boleh. Bu Titin. saya jadi coach, Bu Nusul jadi coach. Oke deh, sebentar. Ya, oke. Berarti Bu Juwita sebagai observer. Iya, Iya, kita sudah siap instrumennya, Dek? Instrumen observer tak sudah? Kita sudah pegang. Tidak ada suara tak sayang? Ada Ita. Oh, masih mute. Saya Oke. masih baru saya buka di WA. Oh, iya iya. Tapi ada Mita, nanti kan bisa diisi. Iya. Jadi kita mulai Mi, Butin. iya, Bu. Bu Juwita yang buka sebagai observer. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu. Sepertinya ini Sini hujan terus nih. Di mana hujan, Butin? Di sini di sekolah di Ranbar. Oh, kita belum pulang itu? Belum, mati lampu di Anawai. Oh Allah, kasihan. Ada di teman tadi sekolah. ada kesalahan teknis tadi. Oh iya, oke. Silakan, Dek. Kamu ini Iya. Ya. Bagaimana hari ini Ibu Titin, Ibu Nusul? Iya, alhamdulillah. Ya. Saya buka dengan Ibu Titin dan Ibu Nusul untuk sebagai coach dan coaching. Dengan saya persilahkan kepada Ibu untuk memulai. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu Titin. Terima kasih, Bu Cita. Assalamualaikum, Bu KS. Maaf ganggu waktunya. Waalaikumsalam. Iya, tidak apa, Bu Titin. Gimana? Apakah Ibu punya waktu? Saya ingin meminta pandangan dari arahan Ibu KS. Oh, boleh, Bu Titin. Oh iya, saya dengar Bu Titin sudah dilantik jadi kepala sekolah ya. Wah, luar biasa. Saya ucapkan selamat ya, Bu. Sekarang apa yang bisa saya bantu? Iya Bu, terima kasih ucapan selamatnya. Tapi saya ingin mundur Bu dari tanggung jawab yang diberikan ini. Kemarin pas saya dilantik saya ingin mundur Bu. Loh, kenapa Bu? Kenapa Bu Titin ingin mundur? Kira-kira apa penyebabnya? Iya Bu Kas. Yang pertama mungkin saya sekolahnya cukup jauh dari rumah saya. Yang kedua, jika jauh saya merasa tidak mampu untuk membawa kendaraan kalau jaraknya jauh dari rumah saya, Bu. Oh, begitu. Bisa tidak Ibu Titin jelaskan kenapa sampai Ibu Titin mengatakan jauh sekolahnya? Apa Bu Titin sudah pernah meninjau ke sana? Belum sih, Bu. Saya belum pernah ke sana. Saya cuma mendengar dari kata teman-teman. Oh, belum pernah. Jadi itu yang bikin Bu Titin ingin mundur. Begini ya Bu Titin, kebetulan saya juga bertugas di kecamatan yang sama dengan Bu Titin. Sekolah saya lebih jauh sepertinya ya.
Kalau sekolah Bu Titin itu menurut pandangan saya dari segi transportasi jalanannya bagus, mulus. Eh, dan menurut saya pasti ada alasan yang mendukung sehingga Bu Titin bisa diangkat menjadi kepala sekolah. Nah, menurut Bu Titin apa saja kemampuan Bu Titin sampai bisa diangkat jadi kepala sekolah? Kalau lihat dari kemampuan mungkin Bu, yang pertama itu saya sudah lama menjadi guru dengan golongan yang sudah memadai, yaitu sudah memadai, saya sekarang berada di golongan 4B. Saya Mhm. juga mampu mengerjakan tanggung jawab dalam pelaporan keuangan yang biasa dilakukan oleh kepala sekolah, contohnya menyangkut dana BOS. Kemudian yang paling utama Bu, saya adalah calon guru penggerak yang menguatkan saya itu yang maka mungkin itu yang menguatkan saya sehingga saya diangkat jadi kepala sekolah Bu. Iya iya. Wah, luar biasa, bagus sekali Bu Titin. Ternyata Bu Titin punya, apa ya, basic kemampuan yang luar biasa dan saya yakin, Bu Titin sesungguhnya pasti mampu menjalankan tugas ini, menjalankan amanah ini, jika saya mendengar pengalaman dan pekerjaan yang sudah Ibu lakukan selama ini. Ini amanah yang sangat baik loh Bu, untuk Ibu jalankan dulu. Eee Apakah Ibu secara batin sudah siap untuk menjalankan kewajiban ini dan menjadi pemimpin yang amanah? Secara batin siap Bu, saya sudah siap untuk menjalankan amanah yang insya Allah saya siap menjalankan amanah yang dibebankan. Tapi itu saja Bu, mungkin memang saya mulai ini karena dari bahasa teman-teman kalau jaraknya cukup jauh itu saja mungkin. Jadi memang kendala jarak ya yang membuat Bu Titin berpikir panjang ya? Iya Iya, Bu. oh iya iya. Ya, kalau menurut saya eh, bisa dicoba dulu. Artinya sebelum Ibu menetapkan untuk tidak ingin menjalankan tugas ini, dicoba dulu, dijalani dulu bagaimana perasaan Ibu, karena menurut saya masih bisa dijangkau perjalanan ya. Kemudian saya tentunya berharap Ibu Titin bisa menjalankan amanah ini dengan baik, diberi kemudahan dan kelancaran, sehingga bisa memimpin sekolahnya yang baru ini menjadi lebih baik. Selanjutnya, Bu Titin sebagai kepala sekolah, adakah target yang baru untuk sekolahnya nanti? Ada Bu, saya punya target itu yang pertama itu saya ingin membangun sekolah eh, bersama teman-teman di sekolah itu. Kemudian saya ingin juga membentuk komunitas belajar yang ada di sekolah itu, bekerja sama, kemudian membuat sekolah saya bersama Dewan Guru untuk melakukan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian juga saya juga ingin membuat memajukan sekolah itu karena syarat sekolah itu Bu memang secara fisik itu sudah kayaknya kurang bagus untuk sarana prasarananya sudah banyak yang tidak berfungsi. Jadi saya ingin membangun di situ Bu. Itu target saya. Luar biasa. Wah, kalau dari mendengar apa yang Ibu Titin sampaikan, saya lihat ini ada harapan besar ya. Artinya dengan harapan ini, saya kira kendala jarak bukan sesuatu yang yang berat. Bagaimana Bu Titin? Ya, rencananya saya setelah ini rencananya mungkin Bu saya akan ketemu dulu Pak Kadis dan kemudian saya akan Mhm, melihat ke sekolah dulu. Mungkin saya akan melihat saya rencana ke sana saya akan melihat dulu di sekolah mhm. seberapa jauh jarak yang bisa saya tempuh dari rumah. Mungkin seperti itu. Iya betul. Dan sekarang kalau kita merasa diri tidak mampu, kita bisa terbantukan oleh ojek online ya Bu ya? Iya Sekarang bisa ada juga. Grab, ada Maxim, kita manfaatkan dulu. Soalnya saya ini, saya menyayangkan sekali kalau potensi yang Bu Titin miliki itu tidak bisa diwujudkan di sekolah yang baru. Luar biasa loh, Bu Titin bisa menggerakkan. Saya yakin Bu Titin bisa menjadi penggerak di sekolahnya yang baru. Bisa mengajak teman-temannya untuk bersama-sama membangun sekolah menjadi lebih baik. Hmm, Oke, jadi sekali lagi saya cuma bisa memberikan
support, memberikan dorongan semangat sama Ibu Titin. Semoga dengan perbincangan kita saat ini Bu Titin ada tercerahkan sedikit bahwa dicoba dulu untuk menjalankan di sekolahnya yang baru sampai nanti Bu Titin mungkin merasa betul-betul sudah tidak ini ya apa boleh buat, tetapi ya saya berharap Bu Titin bisa memaksimalkan potensi diri Bu Titin di sekolah yang baru. Saya yakin sekolahnya pasti akan menjadi lebih baik. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu KS atas hari ini penguatannya dan pencerahannya yang saya dapat. Akhirnya saya kembali optimis Bu. Insya Allah Bu, saya akan ke sekolah walaupun mungkin jarak agak jauh, mungkin saya dari tadi penguatan dan pencerahan yang Ibu KS lakukan kepada saya, berikan kepada saya sangat memotivasi betul buat saya untuk mewujudkan harapan dan seperti yang saya sampaikan tadi, harapan untuk membangun sekolah yang baru Bu. Terima kasih banyak Bu, saya terima kasih banyak sekali. Iya, sama-sama ya Bu Titin. Nanti setelah sampai di sekolah yang baru, jangan lupa kita bertemu lagi ya Bu Titin ya. Saya ingin mendengar bagaimana suasananya di sana. Insya Allah. Ya. Siap. Terima kasih Bu Titin. Sama-sama Bu KS, terima kasih banyak. Ya, kita kembalikan ke Ibu Juwita. Ya, makasih. Alhamdulillah ya, tadi saya sudah mendengar dan menyimak dari hasil sebagai ibu yang ada di sini sebagai coaching, ibu dosen sebagai coach. Saya melihat tadi dalam tujuan ibu menurut saya sempat melihat tadi tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi tentang sebagai kepala sekolah yang dimana ibu baru menjalankannya di sekolah yang baru dan jarak yang mungkin sempat bilang jauh, ternyata setelah ditelusuri alhamdulillah masih bisa dijangkau. Kemudian dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi profesi coach, saya melihat coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach menyadari bahwa menjadi kepala sekolah itu adalah salah satu tanggung jawab yang amanah dan tidak semua memiliki tanggung jawab seperti ibu dua-duanya, terutama ibu Titi. Kemudian dalam memberikan juga pertanyaan ya, dalam rencana aksinya itu coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan. Saya melihat itu sangat baik, tentang antusias juga semangat. Tadinya kan sempat menurun, masih ragu atau bimbang menjadi seorang kepala sekolah karena terlihat dari latar belakang ibu kan sudah mumpuni sebagai guru di sekolah yang pertama. Ya. Kemudian tanggung jawabnya sebagai coach, dia memberikan juga pertanyaan, menanyakan tentang komitmennya sebagai kepala sekolah, sebagai amanah. Alhamdulillah saya lihat ada sebuah penguatan dari coach ya kepada coachingnya tentang sehingga menjadi yakin atas keputusan dan yang diambil Ibu Titi. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Luar biasa. Terima kasih Bu Juwita. Oke, kasus 1 dan kita lanjut kasus kedua. Oke, siapa lagi nih? Yang Bu Titin ya? Bu Titin yang jadi coach ya? Jadi coach ya? Bu Titin jadi coach. Coachnya Ibu Juwita. Coach. Saya sebagai observer. Oke? Baik, ya, siap. Iya, oke, baik. Berarti bismillah, saya mulai saja teman-teman. Pada kesempatan siklus kedua ini saya berperan sebagai observer, kemudian coach adalah Ibu Titin Adawiyah dan coachee adalah Ibu Juwita.
Oke, jadi sebagai gambaran untuk Ibu Titin sebagai coach, bahwa Ibu Juwita ini mempunyai masalah tentang kurangnya antusias murid-murid yang beliau ajar. Hal ini nampak dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, kemudian pada saat mengumpulkan tugas itu hanya 50% dari jumlah murid-murid yang ada dalam satu kelas. Jadi dari sesi coaching bersama Ibu Coach pada kesempatan kali ini, Ibu Juwita ingin berdiskusi untuk menemukan solusi terbaik dalam penyelesaian masalahnya. Oke, sebagai observer maka saya akan menyampaikan hal-hal penting mungkin terkait dengan tugas diskusi coaching, bahwa coach itu menjadi hadir secara full, kemudian mendengarkan aktif, sehingga komunikasi bisa berjalan maksimal dan pada akhirnya solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coaching bisa diperoleh. Ya, saya persilakan kepada Ibu Coach untuk memulai sesi coaching. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nisul. Ya. Assalamualaikum Ibu Titin. Waalaikumsalam Ibu Juwita. Bu Titin, bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas 2. Oh iya boleh. Kita cari tempat yang di mana ya? Boleh Bu, boleh. Saya ada waktu. Kira-kira di mana ya tempatnya bisa kita pakai? Di sini aja mungkin ya, di ruangan ini ya. Terima kasih. Silakan Bu. Kira-kira kita apa yang Ibu mau ceritakan? Begini Bu Titin, akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas yang saya ajar kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, jumlah murid-murid saya yang mengajarkan tugas hanya 50% kira-kira tiap kelas. Oh, jadi menurut Ibu Juwita, pertemuan kita hari ini kira-kira apa yang Ibu harapkan atau Ibu ingin hasilkan dari obrolan kita hari ini? Yang saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang antusiasme murid-murid yang saya ajar, Bu. Oh, Masya Allah. Jadi menurut Bu Juwita, apa saja sebenarnya yang membuat murid-murid Ibu itu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Ibu bisa mungkin menceritakan lebih detailnya? Ya Bu, kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, mungkin pembelajaran saya sebenarnya sedikit membosankan, terlalu monoton, dan saya terlalu dominan untuk berbicara serta bercerita di depan murid-murid saya. Dan yang kedua, tidak memberikan kesempatan buat murid saya untuk berpendapat atau aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh, gitu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Ibu itu, menurut Bu Juwita, yang bisa membuat siswa Ibu itu antusias dalam pembelajaran Ibu? Mungkin Ibu bisa sedikit menceritakan apa saja? Menurut saya, mungkin murid-murid pasti menginginkan pembelajaran yang asik, itu tentu, dan tidak monoton dan membosankan. Wah, kedengarannya sih sangat menarik. Saya sependapat dengan Ibu. Kalau metode yang Ibu Dita itu akan lakukan, sangat bagus sekali. Apa saja yang bisa membuat murid-murid asik? Kalau Ibu tadi mengatakan asik, kira-kira apa saja strategi yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kalau menurut saya, pembelajaran harus terpusat pertama pada murid.
Kemudian murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking, Bu, ataupun games supaya pembelajaran itu lebih menarik atau lebih semangat. Oh, iya. Lalu kalau itu tadi untuk pembelajaran berpusat pada murid, bagus sekali. Mungkin bisa ditambah, mungkin Ibu Gita bisa menambah selain ice breaking games, juga bisa menggunakan model-model pembelajaran yang berbasis proyek mungkin bisa. Nah, lalu untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Ibu, apa penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Mungkin karena tugas saya terlalu banyak, saya memberikan tugas terlalu banyak, terus dan berisi banyak pertanyaan tanpa memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Ibu menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya bisa menggunakan cuma buku teks yang ada di perpustakaan atau buku Oh. Kalau menurut Bu Juita, selain buku di perpustakaan, adakah sumber belajar lain yang bisa digunakan selain buku teks? Sebenarnya banyak sih, Bu, seperti di video-video sekarang kan kalau kita buka video itu kan banyak pembelajaran, apalagi saya pernah melihat di TikTok banyak-banyak yang mengupload atau memberikan referensi tentang pembelajaran P5 atau mereka belajar, Bu, atau di internet atau di IG juga, Bu, saya pernah sempat melihat. Iya, betul sekali, Bu. Saya yakin sekali Ibu pasti bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar yang bisa membuat anak-anak antusias dalam pembelajaran. Tetapi mungkin Ibu Juwita harus melihat juga kondisi peserta didik murid-murid Ibu, apa di sekolah Ibu itu memang memadai untuk menggunakan sumber belajar yang seperti Ibu sebutkan tadi. Jadi memang bagus untuk menggunakan itu, tapi supaya itu tidak menjadi kendala pada saat jaringan mungkin bermasalah, bagusnya pembelajaran itu Ibu memang download memang. Jadi di download memang, kemudian bisa diberikan kepada peserta didik. Jadi tidak kendala jaringan tidak menjadi masalah buat gitu. Bagus sekali Bu Jita. Jadi sekarang rencana apa Bu Jita untuk menyelesaikan masalah ini? Kira-kira rencana apa Ibu akan menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi? Ya, Bu, yang pertama saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video di YouTube atau TikTok yang seperti katakan tadi. Karena di sana terkendala jaringan, jadi saya bisa mendownload memang pakai offline dan saya pindahkan di laptop supaya sebagai bahan pembelajaran saya. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk tugasnya juga sesuai dengan minat dan bakat murid saya, istilahnya saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi, di mana sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya, misalnya menggunakan bentuk drama atau lagu atau puisi atau mungkin pantun, Bu. Wah, luar biasa sekali. Kalau sudah seperti itu, pembelajaran Ibu Juita akan jalankan, itu sangat luar biasa sekali, dan itu memang mengikuti pembelajaran seperti anak-anak zaman, mengikuti zaman kalau menggunakan seperti itu. Jadi kita sudah mulai melakukan, jadi Bu Juita sudah mulai melakukan pembelajaran sesuai kodratnya anak-anak sekarang. Untuk pembelajaran berdiferensiasi, Ibu Juita harus menyiapkan mulai dari perangkatnya sudah harus dibuat memang supaya kebutuhan peserta didik itu bisa terpenuhi sesuai dengan kemampuan dan kompetensi mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi jika perangkat pembelajarannya kita sudah bagus, maka otomatis dalam proses pembelajaran itu pasti juga akan berjalan sesuai dengan harapan atau tujuan yang kita ingin capai. Bagus sekali rencananya, Bu. Mudah-mudahan berhasil dan Ibu tetap semangat ya, Bu.
Kemudian kira-kira apa komitmen Bu terhadap rencana Ibu ini? Apakah ada sesuatu yang Ibu harus yakini? Bagaimana untuk membuat komitmennya buat keberhasilan rencana Ibu? Seperti Ibu katakan tadi, mungkin saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi. Tanpa ada unsur paksaan, akan saya serahkan dengan sumber belajar pada murid-murid saya. Gitu. Wah, bagus sekali Bu. Kalau semua guru seperti Bu Juwita ini, insya Allah murid-murid sekarang akan merasakan yang namanya pembelajaran berpusat pada peserta didik. Saya sangat mendukung Bu atas nanti usaha Ibu. Semoga usaha dimudahkan, memberikan pembelajaran yang baik kepada peserta didik, semua berjalan lancar sesuai harapannya Ibu ya. Saya akan mendukung Bu. Jika ada nanti kendala, boleh Ibu nanti berkomunikasi lagi dengan saya. Saya akan meluangkan waktu buat Ibu Juwita. Semoga sekali lagi saya berikan semangat Bu. Semangat ya Bu. Iya. Semoga harapan Ibu berjalan dan tercapai. Iya, terima kasih Bu Titin atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya. Amin. 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 Terima kasih. Masya Allah, luar biasa siklus kedua, sangat hidup sekali. Oke, baik. Terima kasih Ibu Coach, Ibu Titin, terima kasih Bu Koci, Bu Juwita. Saya mengamati itu sangat luar biasa pokoknya deh. Saya dari tadi mengirim emot jempol sama love ini, tandanya sangat senang sekali dengan alur coaching yang baru saja saya saksikan. Baik, sebagai observer, maka saya akan memberi sedikit komentar atas apa yang sudah Ibu Coach dan Ibu Coach lakukan tadi. Untuk tujuan, saya menangkap bahwa tujuannya sangat jelas disampaikan di awal, yaitu untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi terkait antusiasme murid yang kurang pada saat pembelajaran. Kemudian pada tahapan identifikasi juga sangat jelas coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang sifatnya mengidentifikasi apa sih masalah yang dihadapi oleh coachnya. Kemudian dari pertanyaan itu, coach kemudian menyadari bahwa dalam melaksanakan pembelajaran memang dibutuhkan usaha untuk menciptakan pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, dan juga bobot tugas yang harus disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Kemudian untuk alur rencana aksi, saya juga menyaksikan bagaimana coach bisa memberikan pertanyaan yang dapat membuat coach merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan untuk meningkatkan antusiasme murid dalam pembelajaran. Dan di alur terakhir, di alur Tirta, yaitu tanggung jawab, coach juga menurut saya sudah mampu memberikan pertanyaan yang menanyakan komitmen dari coachnya tentang rencana aksi yang akan diambil dan bagaimana rencana itu nanti diwujudkan, sehingga solusi atas permasalahan yang dihadapi coach pada akhirnya bisa diselesaikan oleh coach. Luar biasa. Saya mau beri aplaus dulu untuk Ibu Coach dan Ibu Coach. Terima kasih. Hebat. Terima kasih Bu Nusul. Terima kasih sangat luar biasa sekali. Oke, tidak dirasa ya waktu masih ada 10 menit berarti kurang lebih. Berarti masih satu lagi siklus ya? Satu lagi, ya. Oke, baik. Siklus yang berikutnya ini yang menjadi observer adalah Ibu Titin. Oke, kemudian selanjutnya, oke, baik. Saya menjadi coach dan Ibu Juwita menjadi coach. Baik. Oke. Kita mulai saja, Bu. Kasus 3 ini, Ibu Nusul akan menjadi coach
dan Ibu Juwita akan menjadi coach dan saya sendiri sebagai observer. Kasus 3 ini Bu Nusul akan memberikan akan mencari coach untuk pembelajaran berdiferensiasi dan ingin menghadirkan coachnya secara utuh, juga mendengarkan secara aktif. Kepada Ibu coach, Ibu Juwita sebagai coach dan Ibu Nusul sebagai coach, persilakan. Terima kasih Bu Tia. Assalamualaikum, apa kabar Bu Nusul? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Bu, saya dalam keadaan sehat hari ini. Ya, alhamdulillah ya. Semoga bisa menjalankan tugas dengan baik ya Bu. Oh ya, sepertinya ada yang ingin Bu sampaikan ya? Silakan Bu. Iya Bu, ada hal yang ingin saya sampaikan terkait pembelajaran saya di kelas. Iya. Apakah ini terkait dengan hal yang ingin Ibu capai dalam pembelajaran namun belum tercapai ya Bu? Iya Bu, saya merasa gagal saat menerapkan pembelajaran di kelas. Sepertinya setiap saya mengajar, murid itu tidak pernah fokus pada materi yang saya bawakan. Iya. Kalau menurut pengamatan Ibu, apakah kesulitannya pada murid atau Ibu yang mengalami hambatan tertentu dalam menyampaikan materi? Sepertinya masalahnya pada saya Bu. Saya merasa belum mampu memenuhi kebutuhan belajar murid yang beragam Bu. Ya Bu, saya mau tanya, apakah Ibu sudah mengenal pembelajaran berdiferensiasi? Ya, maaf Bu, tapi saya baru sebatas mempelajari teorinya saja, namun prakteknya belum saya lakukan. Kalau menurut Ibu, apakah mendiferensiasi pembelajaran di kelas hal yang sulit untuk dilakukan ya Bu? Kalau menurut saya, sesuai teori yang saya dapat, harusnya bukan hal yang sulit Bu. Saya hanya perlu mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan belajar murid saya apa, kemudian kesiapan belajarnya bagaimana, kemudian minat belajarnya apa saja. Juga saya perlu menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung untuk melakukan proses pembelajaran. Lalu menurut Ibu apa rencana konkret yang dapat Anda terapkan untuk memfasilitasi pemahaman siswa yang beragam nanti? Saya akan coba mempraktekkan diferensiasi ini Bu. Saya akan melakukan eksperimen, kemudian saya akan mencoba menggunakan alat bantu visual, audio, dan tentunya nanti saya gabungkan dengan model-model pembelajaran yang kooperatif. Seperti Ibu katakan tadi, untuk mempraktekkan diferensiasi, apa kebutuhan awal yang Ibu harus disiapkan? Saya akan melakukan asesmen diagnostik awal Bu, agar saya bisa memetakan keragaman dan kebutuhan murid saya di kelas, sehingga saya bisa menyusun modul ajar yang sesuai kebutuhan. Kalau menurut Ibu, apa yang bisa saya lakukan sebagai bagian dari mendukung Ibu untuk memperbaiki pembelajaran di kelas? Dan bagaimana Ibu Nusul mengambil peran untuk memperbaiki pembelajaran di kelas? Saya akan sangat berterima kasih Bu jika Ibu selaku kepala sekolah saya mau meluangkan waktu untuk saya bisa berkomunikasi terkait pembelajaran saya di kelas. Kemudian apalagi kalau Ibu berkenan membagi praktek baik yang Ibu miliki. Dan saya juga akan mulai mencari inspirasi praktek baik melalui PMM Bu. Juga pada rekan sejawat yang sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Sangat luar biasa ya, baik Bu Nusul. Saya selalu siap membantu kapanpun Ibu Nusul membutuhkannya. Saya kira sesi kita cukup sampai di sini ya. Setelah Ibu siap untuk melaksanakan diferensiasi dalam pembelajaran kita nanti, kita akan bertemu lagi ya. Terima kasih untuk waktunya Bu Nusul. Baik Bu, terima kasih banyak atas dukungannya. Saya akan siap untuk selalu belajar. Kemudian saya akan mulai menyusun modul
ajar diferensiasi, dan nanti pada saat saya mengaplikasikannya di kelas, saya sangat berharap Ibu bisa mengobservasi langsung di kelas. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama, Bu. Selesai. Mute-nya, silakan. Oh, masih mute sayang, Butin. Oke. Setelah saya mengamati proses coach dan coaching yang terjadi antara Ibu Nusul dan Ibu Juwita, maka saya melihat bahwa prosesnya sudah berjalan baik. Alur Tirta sudah terlihat mulai dari tujuan jelas, kemudian rencana aksinya juga jelas, dan tanggung jawabnya lebih sudah ada komitmen di situ. Maka kemudian coach juga mampu hadir secara penuh, juga menjadi pendengar aktif dan bisa memberikan umpan balik dari coach, sehingga coach bisa mengambil kemudian memotivasi dirinya kembali untuk bisa menjalankan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan keinginan dan target yang sudah ditulis dalam tujuan pembelajarannya. Kemudian selain itu tercipta juga suasana komunikasi yang sangat ini sekali antara coach dan coachee. Mudah-mudahan antara coach dan coach ini bisa saling berhubungan selain di sesi ini, mungkin bisa lagi ketemu di suasana yang lain untuk bisa membicarakan mungkin hal-hal yang lebih luas lagi. Mungkin itu yang saya amati dari hasil observasi saya. Untuk secara umum antara Bu Juwita dan Nusul sangat luar biasa sekali. Terima kasih Bu Titin, alhamdulillah.